Menurut aku tantangan terberat sekarang itu adalah kita bertemu dengan teman ngobrol yang tidak tepat bagi kita gitu. Nah, terkadang kita kan punya cara dan pendekatan sendiri yang kita tahu nih, oh aku cuma nyaman dengan orang ini gitu. Oh aku nggak begitu nyaman deh dengan caranya seperti ini. Dan menurut aku tuh itu tantangan terbesar gitu. Dan yang sulitnya adalah bagaimana menjaga energi untuk selalu mendengarkan gitu di posisi sekarang gitu. Karena terkadang ketika kita ngobrol gitu, kita tahu sesuatu, ada dorongan untuk aku juga pengen ngomong gitu. Tapi kemudian di satu sisi juga kayak oke, tahan dulu gitu. Kadang di beberapa diskusi gitu seringkali kan yang muncul tuh justru yang dikedepankan bukan apa yang kita obrolkan, tetapi bagaimana emosional personal gitu yang hadir. Nah, kadang ketika aku berada di ruang-ruang seperti itu tuh kayak lagi bertempur aja. Di satu sisi kayak aku pengen menjawab, membalas gitu, tapi di sisi lain kayak aduh kayaknya ini buang-buang energi dan buang-buang waktu deh, mending aku mendengar aja gitu. Aku rasa itu sulitnya adalah ketemu teman ngobrol. Terus yang kedua bagi aku, karena aku punya rencana untuk bisa masuk platform A sampai Z. Jadi aku udah punya kayak oke, untuk pertama aku akan platform A, B, C gitu. Dan ketika aku sudah sampai di titik platform yang tertinggi yang ingin aku capai, itu rasanya kayak berat banget gitu. Beratnya itu adalah kayak gimana ya pandangan orang gitu. Aduh ini aku udah dapat kesempatan nih, mau diapain kesempatan aku gitu. Dancelog dipersembahkan oleh Para Dance Platform, Adi Sukma Inisiatif, Balai Budaya Mino Martani, NGB Production. Halo teman-teman, selamat datang di Dancelog bersama saya Nia Agustina. Hari ini kita kedatangan tamu nggak tuh? Iya tuh. Ella Mutiara, yeay! Kamu grogi banget ya? Grogi banget lah. Grogi banget. Oke, jadi kenapa yang undang kamu lah? Nggak tahu, karena terdekat aja kayaknya. Karena yang bisa langsung. Karena yang bisa. Ella bisa nggak hari Bisa. ini? Bisa. Oke, Ella, mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, kita kan perlu kenalan ya. Walaupun udah kenal. Walaupun udah kenal, kan aku sama kamu yang kenal. Emang penonton kenal. Jadi mungkin kenalan dulu deh. Oke. Dari aku nih. Ya kamu. Oke. Halo teman-teman. Saya Ella Mutiara. Sebenarnya aslinya dari Sukabumi, Jawa Barat, tapi orang tua saya itu campuran. Jadi ayah saya Yogyakarta, ibu saya Sukabumi. Nah, kalau sekarang saya tinggalnya di Yogyakarta sejak tahun 2013. Dari pertama kali saya memutuskan untuk kuliah seni sampai sekarang saya masih setia dan stay di sini. Di Yogyakarta. Di Jogja. Tercinta. Yes. Dan aku adalah koreografer, boleh kali ya? Aku adalah koreografer, terus aktivitas lain juga masih menari, dan aku sebagai pengajar juga di beberapa sanggar di Yogyakarta. Sebenarnya fokus berkarya itu mulai tahun 2017, justru setelah aku lulus dari pendidikan sarjana di ISI Yogyakarta. S1. Iya, setelah S1 gitu. Kemudian sampai hari ini dan masih bergulir. Kayak dulu tuh masih bingung aja gitu. Aku sebenarnya mau jadi apa ya kayak gitu. Tapi mau jadi apa ya gitu kayak. Kok kayaknya masih setengah-setengah dan serba nanggung. Tapi kemudian di tahun 2017 itu ketika aku pertama kali keluar dari institusi tuh kayak mikir, duh kayaknya banyak banget hal yang belum aku tahu banget soal tari ini khususnya. Terus aku mencoba untuk ikut beberapa platform yang itu baru pertama kali dengar yang namanya open call, hibah, platform, kontemporer dan segala macam. Nah, aku mencoba untuk mulai ikut sampai suatu momen kayak aku mikir, oke, kayaknya ini deh jalanku, kayaknya aku mau jadi koreografer deh. Dari situlah kemudian sampai hari ini dan masih berlanjut. Tapi itu perjalanan yang panjang banget. Iya, panjang banget, dan itu sempat kayak yang berpikir seperti ini, layak nggak ya jadi koreografer, atau sebenarnya aku tuh nggak bisa bikin karya gitu. Tapi kemudian aku mencoba sampai akhirnya kayak
oh aku bisa nih bekerja di dalam ranah seperti ini, dan justru dengan aku memilih koreografer tuh kayak semakin tahu aja aku tuh siapa, aku tuh mau apa, dan tubuhku tuh inginnya seperti apa sih. Jadi kayak hal-hal yang subtil itu pada akhirnya aku tahu melalui jalan yang aku pilih itu. I see. Tapi menarik banget sih itu, karena mungkin hampir semuanya ya nggak tahu ya. Cuman mungkin ada beberapa juga, nggak semuanya tapi beberapa, mungkin beberapa teman-teman juga yang setelah lulus kuliah gitu kan, dari jurusan tari gitu, terus kemudian kalau misalnya jurusannya pendidikan tari itu kan jelas kemudian kebanyakan jadi guru atau pengajar gitu ya. Tapi kalau kemudian seni murni gitu, tari sebagai penciptaan gitu ya, itu ada kebingungan gitu ya setelah lulus itu harus gimana ya jalannya. Iya, apalagi karena gelar kita kan sarjana seni dan itu murni, jadi kayak sulit aja masuk ke dunia pendidikan itu, karena ya ibaratnya kayak nggak nyambung, lu tuh nggak ada titel sebagai sarjana pendidikan, jadi kayak orang meragukan aja kalau kita itu bisa mengajar, khususnya kayak mengajar siswa kayak gitu. Oke, tapi sebelum itu kita pertama kali ketemu kapan sih, Lak? Aku kok lupa ya. Pertama kali Pas kita Paradise. ketemu, enggak. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada salah satu koreografer namanya siapa? Cahayu. Aku panggilnya Cahayu. Ayu Permatasari. Waktu itu kita ketemu ketika dia bikin karya untuk pentas di Festival Lima Gunung Pak Sutanto. Nah, yang aku ingat itu Mbak Nia sebagai penari dan aku juga sebagai penari. Itu pertama kali ketemu. Itu pentas pertama, tapi aku lupa. Itu yang ini, bukan, yang kita sendiri-sendiri apa? Yang kita bareng-bareng yang pakai kostum putih, pakai kain putih, dan kalau nggak salah di kakinya pakai kerincing gitu. Oh, itu pertama kali aku tahu menari bareng. Terus kayak yang sempat cerita kan Mbak Nia kenapa sih bikin Paradance waktu itu, terus aku kayak sempet dengar gitu kan. Sebenarnya aku udah tahu Paradance itu pertama kali di sosial media, terus kayak aku nggak tahu ini punya siapa sih, tiba-tiba tahun berapa kamu ingat nggak? 2018 gak sih? Ya terus tiba-tiba kita tuh ada di dalam satu kegiatan, terus Mbak Nia cerita ya aku suka nari tapi sebenarnya aku bukan penari. Akhirnya aku memutuskan untuk membuat kayak ruang kecil untuk para penari kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku ingat kayak gini, kalau aku bikin acara yang besar terus penari-penari yang baru pemula atau koreografer pemula tuh gimana ruangnya gitu. Makanya aku membuat Paradance. Aku tuh ingat banget kayak itu, wah gitu. Terus akhirnya kayak kita nari bareng waktu itu. Terus habis itu kita nggak ketemu lama. Suatu momen kayak kita sering ketemu banget lah di proses-proses kayak nonton pertunjukan gitu, sampai akhirnya kayak aku mau masuk Paradance nih gitu. Itu. Kamu ingat gak kamu pertama kali di Paradance tuh tahun berapa? Lupa ya? Tahun 2019 kayaknya. 18 atau 19 ya? 2018. Karena aku ingat waktu itu pertama kali aku pentas di Arjok itu membawa karya yang waktu itu setelah dipentasin di Paradance kayak gitu kan. Nah itu kayak di Paradance tuh kayak masih tunas banget gitu kan. Terus kayak yang pas aku lihat videonya, aku bisa ya pentas kayak gini, gimana ya kayak gitu. Terus akhirnya setelah itu aku nyoba daftar di Arjok waktu itu, terus keterima. Nah aku recreate lagi karya itu, aku kembangin lagi gitu. Jadi aku ingat banget. Itu sebenarnya karya pertama yang aku buat tanpa tendensi aku ikut platform manapun gitu. Karena kalau misalnya kan mungkin karena aku ikut platform ini jadi ya udah deh aku akan bikin karya ini, tuh enggak. Jadi aku udah kayak punya rencana aku pengen bikin karya tapi apa ya gitu. Terus akhirnya aku nemuin satu hal nih, udah aku coba dulu deh di Paradance gitu, sampai akhirnya karya itu sekarang sudah berkembang gitu. Dan aku kayak wow, jauh banget ya perjalanannya gitu. Dan bisa dilihat setiap kali aku pentas tuh ada perubahan sampai aku nemuin kayak oke, format ini cukup deh buat karya ini kayak gitu. Tapi kamu bisa ceritain nggak sedikit karya itu? Oke. Karya itu. Jadi karya itu sebenarnya dari aku tertariknya dari peribahasa Sunda. Artinya kayak gini. Kalau di bahasa Sunda ya, boga anak awewe mah asa nanggai enog di nasira. Jadi kalau di bahasa Indonesia tuh punya anak perempuan itu ibarat bawa telur di atas kepala gitu. Nah, peribahasa itu sering banget aku dengar ketika aku mulai kuliah di sini, karena kayak ibuku tuh kalau telepon
hati-hati ya di sana, kayak jaga diri, inget ya jadi perempuan itu berat kayak gitu kan. Aku harus bisa jaga, nanti kalau kamu salah pergaulan, ibu yang disalahin sama gak cuma orang rumah tapi kayak lingkungan di sini, pokoknya keluarga kita akan nyalahin ibu deh kayak gitu. Dan itu setiap hari, pokoknya setiap telepon tuh kayak jangan lupa ya kayak gitu, jaga perut ya kan. Dulu tuh kayak bingung, aja maksudnya apa sih kayak gitu kan. Ternyata setelah aku lihat-lihat lagi, aku telusur lagi, itu tuh kayak semacam apa ya, border gitu. Kalau punya anak perempuan itu tuh kalau di tempatku di Sunda gitu, itu kayak jadi satu beban ketika anak itu married by accident lah gitu, kayak atau hamil duluan gitu. Itu kayak jadi beban bagi si ibunya. Jadi ibaratnya tuh sangat rawan gitu. Dan seringkali yang disalahin itu nggak cuma si ibu aja, si personal tunggal ini gitu. Kayak bapaknya itu dia seolah-olah kayak ya itu kan kalau kamu punya anak perempuan itu tanggung jawab kamu sebagai istri, sebagai ibu gitu. Dan kadang nih si bapak ini juga ikut nyalahin gitu, kalau ternyata pengasuhanmu itu salah, kamu tidak bisa menjaga anak perempuanmu. Nah aku tuh berpikir kayak kok berat banget ya jadi perempuan itu. Ketika dia jadi anak dia harus menjaga diri, ketika dia jadi ibu dia harus menjaga anaknya, dan ketika dia menjadi seorang perempuan tunggal dia juga kayak banyak layer-layer yang kayak masih terkoneksi, kayak apa yang dia lakukan tuh akan terhubung dengan orang yang di sana di situ. Kayak itu awal mulanya. Kenapa terus dia nggak bisa terbebas aja? Iya, gitu? kenapa nggak jadi personal tunggal aja yang ya udah ini badanku, aku cuma bisa jaga diri aku aja gitu, nggak perlu mikirin yang lain gitu, dan nggak perlu terikat dengan budaya-budaya atau adat-adat tertentu gitu. Nah akhirnya yang aku pertanyakan adalah gimana ya kalau aku bikin karya itu bener-bener naruh telur di atas kepala. Itu pertanyaan singkat banget gitu kan. Dari peribahasa itu gitu, kayak yang gimana ya perasaannya gitu. Terus aku coba, jadi kayak pertama kali latihan tuh bener-bener kayak karena aku takut banget gitu, sampai si telur itu aku lakban gitu loh Mbak. Aku lakban, aku kasih plastik. Jadi ya mungkin tuh biar gak boros juga ya sebenarnya gitu. Aku mau nyoba aja karena baru lulus banget kan, gak mungkin bisa beli banyak gitu. Terus tiba-tiba aku coba, oke. Ternyata ketika aku bawa telur tuh justru aku merasa terkoreografi gitu. Aku tidak membuat koreografi dengan sengaja, tapi aku terkoreografi dan tubuhku tuh kayak dituntut untuk ada hal-hal kecil yang kan telur itu dia isinya kayak ada kuning telur dan putih ya. Jadi ketika dia bergerak itu di kepala tuh kayak kerasa gitu. Oh, iya? Iya, jadi aku tuh bisa ngerasain hal-hal kecil kayak gitu dan kayak bisa nge-push untuk, kalau biasanya kan kalau nari nih kita karena ini kontemporer terus tiba-tiba geraknya dibesar-besarkan pakai teknik segala macam. Nah justru itu kayak meng-keep untuk oke, kamu tenang gitu. Terus juga apa sih yang bisa dilakukan gitu, kayak justru mengaktifkan sudut-sudut tubuh yang biasanya nggak pernah aktif gitu. Akhirnya terus habis kayak gitu aku nyoba juga nih kayak kalau latihan di kasur tuh gimana sih, karena kan dia medannya nggak stay gitu ya, nggak rata gitu. Terus akhirnya nah setelah aku udah bisa ngerasain si telur itu bergerak di atas kepala, kemudian aku coba untuk melepaskan lakbannya. Terus aku pelan-pelan untuk ya udah pakai telur aja, dan kayak semakin aku harus bertanggung jawab jangan sampai telur ini banyak yang pecah gitu kan, harus beli banyak gitu. Akhirnya dari situ aku merasa bahwa sebenarnya apa sih yang aku temuin? Yang pertama kali aku temuin tuh justru kata kuncinya adalah keseimbangan gitu. Keseimbangan perihal tubuh, dan aku pikir bahwa di dalam proses merawat atau menjaga itu nggak cuma si ibunya yang harus bekerja, tapi kita sebagai anak juga harus bisa mengerti posisi ibunya. Jadi kita bisa silang saling gitu untuk saling mengerti dan saling care bahwa kita akan menjaga kalau kamu yakin sama aku bisa jaga diri, aku akan jaga diri kayak gitu. Terus itu pertanyaanku, jadi aku baru nemuin pertanyaan itu. Aku nemuin keseimbangan, aku nemuin bahwa aku harus bisa menjaga. Kalau ini pecah, maka yang rugi itu kan aku gitu. Terus habis itu di perform berikutnya aku mulai mempertanyakan kayak gimana ya kalau sebenarnya proses menjaga merawat anak itu tuh sebenarnya bukan kerja perempuan aja gitu, tapi si bapak juga turut punya kewajiban untuk menjaga, karena yang namanya relasi pernikahan aku yakin itu dibangun oleh dua orang yang seharusnya punya visi dan misi yang sama gitu. Nah akhirnya aku memproses itu lagi, terus di satu momen kayak aku merasa kayak aku sekarang pengen jadi outsider gitu loh, kayak ngelihat aja. Akhirnya aku ngajak penari gitu, dan lucunya karena aku tidak bisa
karena ini berkait dengan teknik gitu, jadi aku nyari penari itu langsung aku cobain, aku kasih 1 telur, terus dia bisa tenang nggak? Jadi ini cuma berdiri, terus aku kasih telur di dalam beberapa menit gitu. Aku coba kamu jalan, coba kamu muter atau, nah ada memang beberapa penari yang bisa kayak gitu. Akhirnya aku ajak untuk proses karyaku. Terus ada juga yang memang penari kayak aku kayaknya nggak bisa deh. Jadi dia sih tanpa aku bilang kamu nggak bisa jadi penariku, dia tuh langsung kayak sadar gitu loh, aku nggak bisa teknik ini gitu, karena bentuk kepalaku juga mempengaruhi dan segala macam. Kayak akhirnya dapatlah aku beberapa orang gitu. Nah itu menjadi penemuan yang sekaligus kayak aku ngerasa oke, ini cukup deh karya ini gitu. Dan terakhir aku pentas itu, jadi aku udah ngalamin 4 kali pentas, dan di pentas terakhir itu aku nemuin narasi yang lebih oke. Aku ingin bahwa proses menjaga ini dan merawat adalah kerja bersama di dalam sebuah relasi pernikahan gitu. Kalimat itu yang aku pertebal, terus kemudian penariku itu jumlahnya 8 orang, laki-laki dan perempuan gitu. Dan itu terakhir kalau sampai sekarang gitu dipentasin di Biennale Yogyakarta gitu, dan kayak aku senang aja akhirnya gitu. Aku bisa mentransfer apa yang aku rasa, pengetahuan yang aku dapat, dan bagaimana perasaan-perasaan tubuhku ke penari gitu. Jadi sekarang karya itu ibaratnya aku ngerasa oke, udah cukup. Kalaupun misalnya aku harus mencari, yang mungkin lebih ke bagaimana strategi di atas panggung gitu, bukan lagi teknik, karena aku merasa aku sudah menemukan teknik itu gitu. Dan aku sudah menemukan narasi itu. Tapi itu juga salah satu karya yang kamu kan tadi bilang bahwa sebagai koreografer, terus kemudian aku juga merasa berproses menemukan tubuhku. Iya. Apakah karya itu tuh, kan tadi kamu sempat mention sih sebenarnya. Iya, aku justru ngerasa menemukan itu gitu, karena jadi gini, di dalam proses pencarian beberapa karya yang sudah aku buat itu, aku menandai ya, ternyata tuh tubuhku itu bukan tipe yang selalu bergerak dengan cepat, besar gitu, dan dengan teknik jatuh bangun segala macam gitu. Melalui karya itu justru aku menemukan bahwa kayaknya si tubuhku ini tipikal yang dia itu bergerak itu dengan tenang, lembut, terus juga dengan move yang tidak terlalu luas tapi juga pasti gitu. Dan akhirnya aku merasa menemukan bahwa tanpa aku harus jatuh bangun, tanpa aku harus menggunakan teknik loncat terus segala macam tuh, aku bisa loh menyampaikan hal-hal yang besar di dalam sebuah narasi karya gitu. Itu yang aku rasa, dan kemudian aku merasa punya kedekatan dengan budayaku gitu. Jadi itu bagi aku itu pintu pertama untuk aku menjelajahi histori yang terjadi di belakang aku sampai aku sekarang hadir nih dan aku memilih tari gitu. Jadi itu tuh kayak pintu yang membuat aku masuk, aku tuh punya apa lagi ya? Aku tuh punya memori apa lagi ya? Aku tuh pernah bersinggungan dengan peristiwa apa ya di dalam tradisiku gitu. Nah dari situlah mulai aku mendekati beberapa pengalaman yang kemudian terhubung dengan konsep-konsep yang pada akhirnya mengantarkan aku ke riset sekarang juga gitu. Jadi itu aku ngerasa kayak dia itu kayak pintu utama banget gitu. Dan kayak aku tuh kayak speechless banget. Karena dulu kalau ditanya orang kamu mau berkarya apa kayak gitu, aku suka bingung. Aku tuh kalau aku balik ke tradisiku, pasti bayangan aku tuh bentuk gitu. Karena kan tugas akhir S1 ku sangat bentuk ya, sangat tradisi banget gitu. Jadi kalau mau dibilang kayak ini gimana kayak apa ya, kayak harus bikin karya kontemporer itu kayak gimana ya, itu harus berangkat dari mana ya, startnya tuh gimana. Nah kemudian kayak si karya telur itu menjadi titik aku untuk melihat aku yang lebih luas lagi. Tapi ini juga nggak untuk bilang bahwa bentuk yang kayak gini itu lebih baik dari bentuk yang lain. Enggak. Jadi memang kayak pada akhirnya aku bisa menemukan tubuhku tuh mampu untuk membuat karya seperti ini, dan tubuhku tuh bisa juga ya di koreografikan seperti ini gitu. Jadi aku kayak nemuin kayak banyak lebih pas kayak aja kayak gitu. Iya, dan aku rasa itu juga kayak pintu masuk kamu menjelajahi tubuh perempuan, tubuh personalmu, tapi kemudian akhirnya berkaitan dengan risetmu yang sekarang gitu. Dan aku ngerasa kayak nggak cuma secara personal fisikal aku di tari ya, tapi kayak ada bagian div yang paling lebih dalam lagi. Aku tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Lalu kemudian gimana sih aku berhubungan sosial dengan orang-orang di luar aku, terus gimana sih relasi aku dengan keluarga. Jadi tuh sampai membuka ke hal-hal seperti itu gitu. Iya, dan aku mulai menyadari bahwa
aku terlahir sebagai ibaratnya kayak anak campuran ya antara Jawa sama Sunda. Tapi kemudian aku menyadari bahwa dominasi di dalam tubuhku kayaknya tuh aku lebih dominan berdarah Sunda deh. Sampai akhirnya aku mengklaim itu bahwa aku tuh perempuan Sunda gitu. Aku tuh anak yang lahir di tanah Sunda gitu. Walaupun misalnya ayahku adalah keturunan Jawa, tapi aku tidak merasa dekat dengan budaya itu gitu. Nah, kemudian setelah itu kan kamu menjelajahi riset yang lain, meskipun seperti yang kamu tadi bilang bahwa itu karyamu yang telur itu menjadi pintu masuk awal gitu. Nah, kamu bisa ceritain dikit nggak sih soal, nggak dikit sih, banyak juga nggak apa-apa, riset yang tengah kamu lakukan yang dimulai dari 2017 ya? Ya, jadi sebenarnya pertama kali pada akhirnya aku bisa terjun ke kontemporer itu adalah kalau secara pengalaman gitu ya. Aku nonton pertunjukan teater di salah satu kolektif atau di salah satu ruang kolektif di Yogyakarta gitu. Kemudian habis itu aku ikut sampai sesi diskusi gitu. Terus tiba-tiba kamu bisa sebutin namanya kalau kamu. Tapi kalau enggak deh, rahasia gitu. Terus aku dengar kalau beberapa penonton tuh kayak ngasih pertanyaan, tapi juga penonton yang lain tuh menjawab. Jadi tuh ketika performance-nya belum dapat kesempatan menjawab, pertanyaan-pertanyaan itu udah terjawab sama penonton. Justru diskusinya itu sangat cair di antara penonton gitu. Terus dan di situ pertama kali aku nemuin tentang banyak terminologi yang ini apa ya artinya gitu. Ini apa ya? Terus kayak aduh kok aku ngerasa bodoh banget ya gue, kayaknya aku nggak jadi apa-apa deh selama kuliah 4 tahun ini gitu. Terus tiba-tiba yang gilanya lagi pas aku pulang gitu, aku ngerasain migrain, mual gitu kayak aduh ya kayak aduh kepala aku penuh kayak kayaknya aku nih masih banyak deh yang kurang, kayak ibaratnya tuh bodoh aja belum gitu. Akhirnya dari situ aku memutuskan oke, aku akan start lagi dari awal. Ibarat gelas, aku nih harus mengosongkan diri lagi, aku belum punya apa-apa. Dari situlah aku mulai ikut platform dan aku mulai kayak menjelajahi open call. Nah, open call pertama kali yang aku ikutin itu adalah Jagongan Wagen gitu, Hibah Jagongan Wagen. Di situ aku nulis narasi kalau aku ingin mengangkat tentang bagaimana sih kasus pernikahan dini di Sukabumi gitu. Dan kenapa aku sangat konsen dengan peristiwa itu, karena itu selalu aku lihat di depan mataku dan sangat dekat gitu. Jadi kayak misalnya nih di antara dalam satu kampung itu yang di sekitar rumahku cuma ada 3 orang dan itu perempuan semua yang berhasil untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Sisanya mereka ya selesai di SMP, SMA, bahkan ada juga yang hanya sekolah SD gitu. Itu di generasimu? Di generasiku gitu. Dan mereka banyak bekerja di pabrik. Jadi kebetulan di daerahku itu, apalagi Jawa Barat itu banyak banget perusahaan-perusahaan Korea yang dia mendirikan perusahaan dan lebih banyak kayak menerima pekerja perempuan karena mereka punya pandangan kalau perempuan itu lebih rajin, tidak akan banyak berdemo, dan dia cenderung penurut. Nah, itu. Dari situlah aku mengangkat peristiwa itu gitu. Banyak pengaruh yang menurut aku mendukung bagaimana terjadi pernikahan dini di sana gitu. Bahkan si orang tuanya sendiri merasa bahwa ketika dia berhasil menikahkan anak perempuannya, dia merasa bahwa oke, aku sudah lepas tanggung jawab, sekarang tinggal tanggung jawab suamimu gitu. Dan yang kemudian ini berdampak adalah kasus perceraian di sana juga tinggi. Jadi aku punya satu teman yang dia itu bisa pernah mengalami pernikahan sampai 2 atau 3 kali gitu, dan sampai akhirnya dia punya statement bahwa aku udah gak takut menikah lagi gitu, karena kalau aku cerai aku bisa cari lagi yang lain gitu. Dan itu kayak yang wow gitu. Terus kemudian angka pernikahan di sana kan usia itu kayak kalau udah 20 ke atas tuh kayak dianggap sebagai perawan tua gitu, karena udah telat gitu, kayak udah melewati, apalagi udah 25 tuh kayak melewati masa subur. Mungkin kalau orang-orang nanya sekarang aku pasti dibilang seumuran kamu udah harus punya anak 2, 3 dan lalala kayak gitu lah. Oke. Nah, dari situ ketika aku lolos Jagongan Wagen pertama kali, itu menurut aku batu loncatan aku untuk bisa percaya diri membuat karya dalam bentuk kontemporer. Walaupun kalau aku lihat sekarang karyanya kayak kok aku bisa bikin kayak gini ya, nggak kayak gitu kan, kayak kok gini ya karyanya, kok gini. Tapi itu adalah salah satu start yang baik, karena di situ aku belajar tahu istilah kuratorial, aku tahu caranya bekerja dengan orang, bernegosiasi, berdiskusi, dan kayak membuka pandangan
bahwa apa yang orang lain beri masukan itu bagus loh, cuma apakah karya itu membutuhkan atau tidak gitu. Pada akhirnya kan kalau dulu kalau aku dengar orang ngasih pendapat tuh kayak enggak deh, kayak selalu menolak dan kayaknya dia tuh ngasih masukan atau mengkritik sih kayak gitu kan, kayak belum bisa memisahkan. Tapi semenjak di situ aku belajar bagaimana sih bernegosiasi, dan kebetulan di situ aku juga sebagai koreografer, aku juga ikut tari, dan aku juga sebagai pimpinan produksi gitu. Jadi kerja-kerja yang multi dan berlayer-layer gitu. Dan gimana sih caranya ketika kita harus ibaratnya tuh blocking, tapi di satu sisi kita harus lari ke depan untuk melihat ini komposisinya udah pas atau enggak kayak gitu. Di situ pertama kali aku belajar. Setelah aku lolos open call itu, Jagoan Wagen itu, akhirnya aku berani untuk ikut-ikut open call yang lain gitu. Nggak cuma soal karya dan hibah aja, tapi kayak misalnya workshop, kelas, kayak lab-lab koreografi gitu. Dan aku berani masuk ke dalam ruang-ruang kayak misalnya diskusi seni rupa, musik, dan aku bener-bener kayak yang aku harus datang, aku mau ngerti nggak ngerti aku harus duduk, aku harus mendengar diskusinya. Kalau nanti nggak ngerti pulang aku akan cari gitu, ini istilahnya apa ya tadi kayak gitu. Nah dari situ pada akhirnya aku merasa mental aku tuh kayak diasah. Jadi ketika aku misalnya ikut open call atau apapun gitu, ternyata aku nggak lolos, aku selalu punya niatan aku harus ikut lagi sampai semesta ini capek ngeliat aku daftar terus gitu. aku berprinsip kayak gitu. Dan akhirnya di perjalanan karyaku ini yang paling mempengaruhi itu adalah aku kenal dengan Kak Ayu Permata. Hai Kak Ayu. Iya, karena dulu aku sempet jadi penarinya dia gitu, dan aku masih tahu ketika zaman dia bikin karya yang sangat full gerak gitu. Aku ngerasa kayak apa sih ini koreografer nih, kok nggak pernah kasih kita waktu yang buat istirahat ya, sampai ada yang muntah, ada yang pingsan, segala macam gitu. Tapi aku belajar sampai akhirnya dia lulus, Kak Ayu tuh lulus dari S2 gitu. Aku ngeliat perjalanan karyanya dan aku ngerasa kayak aku pengen deh kayak dia, aku pengen dia masuk ke ruang ini, sampai akhirnya kayak yang oke, aku akan jadi koreografer gitu. Jadi di tahun 2017 itu setelah aku dapat Jagoan Wagen 2017 atau 2018 tuh aku memutuskan aku memilih koreografer sebagai jalan aku gitu. Walaupun di tengah perjalanan kita kayak bener nggak ya aku pilih jalan ini, karena banyak suka ragu-ragu gitu. Nah kebetulan, setelah itu, setelah aku ya kan karya yang pertama itu tentang pernikahan dini di daerahku, terus kemudian aku masuk ke dalam karya yang telur itu. Nah sekarang aku sedang menjelajahi bagaimana aku punya pengalaman dan memori menonton pertunjukan dengan orang tuaku gitu. Jadi kalau di sana dulu kami nyebutnya itu pertunjukan jaipong, tapi walaupun sekarang dilihat kayaknya ini bukan jaipong deh yang dulu aku tonton tuh gitu, kayaknya itu bajidoran deh. Nah dari situ aku mulai mempertanyakan gitu, kenapa ya kesenian itu selalu dianggap, dan kebetulan aku nggak ngerti ini kebetulan atau enggak, cuma semua yang aku riset tuh kenapa selalu berkaitan dengan perempuan gitu. Nah kayak pertunjukan bajidoran aja kan penarinya perempuan, terus seolah-olah kayak perempuan kadang diobjektifikasi di dalam panggung gitu, terus dianggap sensual dan segala macam. Nah dari situlah aku melihat, dan aku punya pengalaman menonton ini dari usia 12 tahun sampai 16 tahun. Kemudian aku masuk jurusan tari gitu, aku pindah ke Jogja, sampai 2020 tuh aku udah nggak ngeliat lagi pertunjukan itu di daerahku gitu. After pandemi, dan bersamaan aku memutuskan untuk lanjut kuliah lagi di S2 gitu, aku pikir kayaknya ini akan menjadi bahan risetku deh, karena aku merasa punya kedekatan gitu. Aku tuh selalu merasa bahwa ibaratnya kalau orang tuh dia selalu memanggil gitu loh, cuma aku merasa apa ya yang mau aku kerjakan waktu itu kayak belum nemu, tapi kok dia selalu teringat ya. Jadi aku ngalamin yang 1 tahun itu, memori aku ketika nonton pertunjukan itu kayak selalu datang gitu loh Mbak. Karena aku selalu merasa gini, aku tuh punya apa sih di tubuhku, aku tuh punya memori atau pengalaman apa sih. Karena ketika aku ngelihat orang, ketika jadi koreografer dia tuh selalu punya ide A sampai Z itu banyak, tapi kalau aku kok kayaknya susah ya gitu. Sampai akhirnya aku merenung, dan 1 tahun itu kayak selalu kayak TV gitu loh di pikiran kita tuh gitu, selalu kebayang memori masa kecil. Akhirnya aku mulai mempertanyakan, dan aku mulai membedah gitu, bagaimana sih dulu pertunjukan itu ada di daerahku, terus sekarang hilang, itu kenapa gitu. Itu pertanyaan dasar aku. Terus kemudian aku melihat, oh kalau sekarang tuh di Sukabumi yang hilang gitu. Terus kemudian kok aku melihat pertunjukan itu ada tapi nggak di Sukabumi gitu, kayak ada di Bandung, di Subang dan Karawang.
Oh iya, terus kenapa kalau di Subang dan Karawang tuh sekarang orang menyebutnya itu jaipongan, padahal itu kalau secara bentuk kan bajidoran. Tapi aku pikir kayaknya ya di kami gitu, arsip itu sangat sulit ditemukan apalagi di tari gitu. Jadi kayak yang aku mulai mencari gimana sih dulu Sukabumi itu sebelum kolonialisme, sampai aku mencari hal-hal yang basic kayak gitu. Terus ketika kolonialisme datang, terus setelah kolonialisme pergi, lalu sekarang apa yang terjadi ketika pengaruh-pengaruh religius banyak banget di daerah aku gitu. Lalu aku melihat kenapa ya gitu. Pertanyaanku lagi muncul lagi setelah itu. Kenapa ya kalau tari Sunda itu identik dengan pinggul gitu. Terus aku punya pertanyaan gini, kalau aku nggak bisa goyang pinggul, aku masih bisa dibilang sebagai tari Sunda, penari Sunda nggak sih gitu. Kan dari situ kayak muncul, terus sebenarnya pinggul itu tuh apa sih? Nah, aku mulai membedah anatomi gitu, pendekatan kayak anatomi. Kenapa ya kalau pinggul perempuan, kalau nari itu kayak kelihatan dipandangnya sebagai sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Akhirnya aku meriset, oh kalau anatomi tubuh perempuan tuh seperti ini. Terus oke, sekarang aku riset anatomi tubuh laki-laki deh. Terus hal yang pernah aku lakukan adalah aku melakukan dekonstruksi gitu. Motif yang biasa dilakukan oleh perempuan, aku taruh di tubuh laki-laki gitu. Kayak yang cuma ngecek aja, ini masih sensual nggak kalau cowok yang lakuin kayak gitu kan. Ternyata nggak terbukti. Terus aku berpikir kayak, pasti ini ada sesuatu lagi deh yang lain. Aku ulik-ulik lagi sampai akhirnya sekarang si karya itu udah punya beberapa percobaan gitu. Dan aku merasa bahwa oh iya, ini riset yang aku mulai tanpa aku ada dorongan aku ikut platform, aku daftar hibah apapun, atau aku itu buat proposal, nggak. Jadi yang benar-benar murni, oke, aku mau berkarya, aku akan mulai dari memori ingatanku, terus apa yang aku lihat sekarang dan apa yang terjadi sekarang terhadap para si pelakunya gitu. Dan sumpah aku nggak ngerasa expect banget kalau karyaku tuh bakal berjalan riset ini sampai 2024. Jadi aku mulai itu udah di 2020 gitu. Dan di tahun 2021, 22 itu masih yang kayak aku ngerasa oke, aku berjalan sendiri gitu. Aku riset sendiri dan nggak tahu ya, mungkin semesta juga mempertemukan dengan platform-platform yang lain. Tiba-tiba banyak banget platform yang tiba-tiba notice gitu. Kamu lagi riset ini ya, kamu lagi ngerjain ini ya. Terus sampai beberapa kali mereka minta, boleh nggak minta dokumentasinya gitu. Oke, kamu mau nggak untuk residensi di sini, untuk pentas di sini atau bikin pameran gitu. Dan di 2023 itu kayak apa yang aku punya itu dia kayak dengan sendirinya tuh memberi energi untuk muncul gitu loh. Padahal kan aku nggak berniat untuk memunculkan, kayak yang ya udahlah berjalan aja gitu. Kalau emang ini harus berjalan aja. Kalau emang belum nemu ruangnya ya udah nggak apa-apa gitu. Tiba-tiba kayak dia tuh bawa energi sendiri, dan sampai sekarang aku ngerasa bahwa keberuntungan 2023 ku tuh ya karena riset aku soal bajidoran ini. Walaupun sebenarnya aku tidak meriset yang bajidoran tuh sekarang begini loh bentuknya. Ya aku juga maksudnya aku tidak akan mengomentari apa yang terjadi di semua daerah tentang bajidoran, karena kalau ngomongin bajidoran banyak banget. Cuma aku misalnya fokus pada bagaimana sih tubuh si penari, bagaimana sih teknik yang dia buat. Jadi memang aku kayak bikin part per part gitu loh. Aku harus fokus apa gitu. Jadi aku nggak mau yang terlalu too much tapi nggak tahu nih mau ngomongin apa kayak gitu. Iya, benar-benar. Jadi dari awalnya kamu punya memori itu gitu, terus akhirnya penasaran sama historisnya, terus habis itu dengan pelakunya, akhirnya tubuhnya gitu. Karena mungkin kamu koreografer gitu ya, dan penari, jadi pendekatannya kemudian akhirnya tubuh gitu. Terus juga mungkin yang kamu bilang 2023 itu adalah kayak apa ya, kamu buka celengan gitu ya, karena buka celengan. mungkin di 2 tahun sebelumnya selama pandemi berarti 2020 ya? 2020, 2021, 2022 itu kayak masa kamu investasi terhadap karya ini kali ya, karena kadang kan itu yang tidak terpikir ya, bahwa ternyata kita tuh harus kayak orang usaha. Iya benar-benar. Aku sekarang percaya hal itu gitu, bahwa kita tuh harus punya investasi gitu sebelum kita mau membuat sesuatu, dan kayak menuai hasil gitu loh. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai, itu tuh bener banget gitu loh Mbak. Karena memang secara gampangnya apa yang mau kamu tawarin kalau kamu belum punya apa-apa gitu ya. Bener. Di dalam berkarya, di dalam proses berkarya gitu. Mungkin yang menarik adalah kemudian
kamu juga tidak bekerja sendiri ya di Iya. dalam prosesnya. Kamu ngobrol dengan Iya. banyak orang. Apakah itu sangat berimpact ke kamu gitu? Iya, tentu ya. Dan aku tuh ngerasain gini, aku berani ngobrol itu justru ketika aku sudah punya banyak bahan. Nah, jadi ketika aku memulai itu memang aku memutuskan, oke, aku nggak akan ngobrol dulu sebelum aku menemukan beberapa pertanyaan gitu. Kadang kan aku nemuin pertanyaan, tapi akhirnya aku ke lapangan aku bisa jawab gitu. Oh, aku udah nemu ini gitu. Sampai ketika aku ngerasa, oke, ini udah setahun, ini udah 2 tahun. Ini saatnya aku memulai deh percobaan pertama waktu itu. Oke, aku buat, setelah itu aku sodorkan nih ke teman-teman yang aku percaya dia bisa jadi teman ngobrol aku gitu. Terus aku ngobrol dan itu banyak banget insight-nya gitu, kayak kenapa kamu nggak mempertanyakan ini gitu, kenapa kamu nggak mempertanyakan ini, oh iya ya, oh iya kurangku di sini ya. Nah kemudian aku balik lagi, oke ini udah cukup nih riset aku nih, oke aku balik lagi cari apa, aku nemuin pertanyaan lagi, kayaknya aku harus ngembangin deh sekarang tuh bentuknya kayak gini gitu untuk menjawab pertanyaan. Jadi aku memulai semua itu dengan pertanyaan-pertanyaan gitu, dan aku tuh bersyukurnya bahwa aku bisa menemukan orang yang aku tuh nggak mudah ngobrol gitu. Kayak misalnya aku akan ngobrol sama Mbak Nia aja, terus tiba aku akan ngobrol dengan salah satu kurator yang dia bilang nggak usah di-mention aku katanya dimanapun gitu. Beneran? Iya, Nggak perlu di-mention? Iya nggak perlu di-mention katanya. Dan aku ngerasa mereka tahu aku secara personal, mereka tahu kebiasaan aku, dan mereka tahu apa yang ada dalam pikiranku. Bagi aku tuh itu sebagai basic, aku ngobrol nyaman gitu. Nah akhirnya gitu mereka juga memberikan insight gitu. Terus ketika aku bikin karya itu mereka kayak mungkin kayak menambahkan gitu lah, menambahkan mungkin sebenarnya karyamu tuh bisa dibuat seperti ini, dan ini tuh bisa loh diantarkan ke platform ini gitu. Karena ini membuka wacana ini, akan membuka dan memancing obrolan ini. Dan aku tuh kayak percaya nggak percaya gitu, di tahun 2023 itu aku masuk ke dalam ranah seni rupa yang kayak itu sangat baru gitu buat aku, tapi akhirnya aku bisa mengerjakan bahan ini dan aku tetap bisa berpegang bahwa aku dari pertunjukan gitu. Kemudian itu kayak jadi jembatan, dan akhirnya gitu kesempatan itu membuat aku seakan-akan menuliskan lagi dari awal pertama risetku sampai hari ini gitu. Dan setelah aku baca lagi kayak wow gila ya, ternyata aku udah panjang banget loh, udah banyak loh yang aku temuin gitu. Dan aku merasa bersyukur aja kayak diri aku tuh bertahan di dalam proses riset ini, dan aku tuh percaya kayak oke, proses ini nggak akan mengkhianati hasil ya gitu, dan hasil nggak akan mengkhianati proses gitu. Terus juga aku ngerasa bahwa ketika aku ngobrol sama orang gitu, sebelum mereka menjudge sesuatu kamu harus A atau B, mereka itu juga seakan-akan bilang kayak kamu masih punya kesempatan untuk mengembangkan di sini, dan kayak mereka tuh sedikit membuka jalan gitu loh. Itu yang aku seneng gitu. Kadang kan kalau aku takut gitu ketika kita cerita ke sembarang orang gitu, kadang orang ngerasa kayak jadi ngarahin gitu kan. Kadang kayak mendirectnya tuh yang bener-bener penuh tendensi gitu. Nah beruntungnya aku nggak bertemu dengan orang-orang kayak gitu, yang mereka juga ada sisi caringnya sebagai teman, kayak sebagai sesuatu yang bisa melindungi secara personal gitu. Itu yang buat aku ngerasa kayak sampai hari ini aku berasa bersyukur aja ditemuin sama orang-orang di sekitar aku. Katanya kamu jangan nangis lagi, cry. Enggak gitu. Jadi emang apa ya, aku jadi lama gara-gara ini. Tapi aku ngerasa juga kadang-kadang tuh semesta tuh kayak nemuin kita dengan lingkaran yang tepat aja gitu. Kalau kita memang selalu manifesting itu, berniat untuk aku mau kesini gitu. Nah, kamu kan sempat cerita tuh di tahun 2023 kamu sebenarnya sudah putus asa. Sudah putus asa. Karena waktu itu baru ini di tahun 2022 itu kan aku di bulan September baru lulus sebagai master ya. Magister seni di ISI juga gitu. Jogja, ya. Dan terus kan kayak ya aduh aku udah bukan mahasiswa lagi nih, kalau aku masih stay di Jogja itu atas dasar apa ya kayak gitu. Terus akhirnya aku berpikir oke, aku akan mencoba nih 1 tahun ke depan, kalau semesta masih menginginkan aku di ruang ini,
aku akan jadi koreografer. Tapi kalau 1 tahun ke depan aku nggak dapat kesempatan, nggak dapat ruang berkarya, oke, kayaknya aku banting setir deh gitu. Ya udah, aku akan bekerja di jalan-jalan yang ya budak korporat mungkin ya kayak gitu, atau aku dapat jadi PNS aja lah kayak gitu. Kayak memang oke, itu harus balance it. Terus tiba-tiba gitu 2023 itu kayak ledakan kesempatan banget gitu, dari yang aku dapat kesempatan di Dainai bikin film gitu, film pendek yang profil dokumenter gitu. Terus aku dapat hibah juga dan kayak bikin pameran, terus aku residensi ke beberapa tempat yang akhirnya mempertemukan aku sama orang lain dan membuat aku kayak seni itu nggak cuma sehari karya loh, tapi di satu sisi harus membuat kita terhubung dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Itu kayak yang wah, jadi kan aku selalu punya mimpi gini, aku tuh mau jadi koreografer. Kalau ditanya aku mau jadi di kepalaku aku mau jadi koreografer, aku mau berada di platform ini, aku mau tembus ke ruang ini, aku ingin berproses sama orang ini gitu. Tapi setiap kali aku ditanya sama orang gitu, kamu mau jadi apa? Dengan jalan ini tuh aku kayak nggak bisa nggak bisa mengeluarkan kata-kata itu gitu. Kayak aku tuh nggak tega dengan diri, pasti kata-kata tuh selalu keluar. Aku ingin terkoneksi dengan orang, aku ingin membuat ruang nyaman, dan aku bisa terhubung melalui karya dengan orang-orang gitu. Lalu aku cuma ingin bisa pergi ke banyak tempat di mana aku bisa melihat banyak perbedaan, tapi itu menjadi jalan kita untuk selalu terkoneksi gitu. Dan itu aku sadar belakangan ini kayak, wah, dari beberapa pertanyaan kayaknya kok jawaban aku kadang nggak sinkron ya dengan kepala dan niatan awal, tapi itu justru yang buat aku sadar bahwa ya aku tuh bagi aku gitu, selain membuat karya, aku ingin karya ini membuat aku terhubung sama orang-orang gitu. Gitu. Jadi kayak yang sering Mbak Nia bilang kayak kita tuh harus punya etika di dalam riset gitu, karena etika itu akan menjadi sebuah energi yang kita bawa ke atas panggung. Kalau di dalam riset kita tuh etikanya udah buruk, ya yang mau nggak mau energi buruknya akan masuk ke dalam panggung gitu. Itu yang selalu aku inget gitu. Jadi emang selama proses itu tuh apa ya, nggak cuman developing karyamu gitu ya, enggak. tapi developing aku sebagai person gitu kan. Nah itu sih yang seru. Ada nggak sih pengalaman kayak di terutama di residensi program, karena kalau residensi program kan itu panjang ya biasanya, dan kamu bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak kamu nggak ada ekspektasi ketemu ini gitu, tapi akhirnya ketemu. Terus kamu harus bekerja dengan orang-orang yang mungkin baru di ruang yang baru, ruang yang kamu nggak kenal gitu. Itu ada nggak sih pengalaman yang benar-benar ngebuka mata gitu? So, halo teman-teman, ini adalah buku Dancing the Antibody, publikasi kedua dari Paradance Platform. Dalam buku ini ada 18 koreografer yang diseleksi melalui program koreografer menulis. Mereka menuliskan tentang bagaimana struggle mereka untuk berkarya selama masa pandemi dan insight-insight mereka setelah berproses di masa pandemi. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki buku ini, silahkan langsung menuju ke description box. Jadi tuh sebenarnya sekarang ini selain buat karya, aku tuh lagi senang juga residensi gitu. Karena bagi aku tuh ketika aku residensi itu aku bisa bertemu dengan banyak peristiwa yang kemudian di satu momen itu menuntut aku untuk bersikap gitu. Nah, kayak misalnya oke lah, aku di Jogja ini aku bisa mendapatkan fasilitas yang enak gitu. Aku bisa ngobrol dengan banyak orang dan bisa nyambung gitu. Tapi ketika residensi itu yang pertama aku pelajarin adalah aku harus mendengar. Gak bisa kita yang mendominasi untuk, ya tau lah, mungkin kita sebagai koreografer tuh punya pengalaman, pengetahuan A, B, C, D gitu. Kita yang mungkin sering banyak pergi ke suatu tempat, kita punya pengalaman dan itu bisa kita ceritakan. Tapi ternyata ketika kita ketemu di lokasi gitu dengan orang-orang yang terhubung itu, kita tuh jadi harus lebih banyak mendengar. Itu satu. Terus yang kedua, kita harus melebur menjadi mereka gitu. Kayak melepaskan, sesimpel kayak aku nggak suka makan ini karena nggak suka kayak gitu. Bukan karena ada alergi atau apa, tapi karena ya selera aku bukan ini. Tapi ketika aku sana, orang itu menyuguhkan itu, aku harus makan
sebagai cara aku menghormati mereka gitu. Terus juga aku harus bisa mendengar apa yang membuat mereka nyaman, apa yang membuat mereka merasa terganggu gitu. Terus juga aku berasa dituntut untuk bisa memutuskan segala sesuatu itu sendiri, karena terkadang ketika aku ketemu sama masyarakat, justru masyarakat itu juga memberikan tanggung jawab bahwa aku dipercaya untuk memutuskan nih, membuat sesuatu gitu. Dan itu yang harus aku pegang gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih etika dan tata krama kita gitu. Karena seringkali gitu ketika di residensi kita itu akan bertemu dengan orang yang lebih tua atau justru lebih muda gitu. Jarang deh mungkin kalau ketemu dengan seumuran. Justru kalau ketemu sama seumuran kan ngobrolnya lebih enak gitu kan. Nah, menurut aku struggle-nya di situ gitu. Ketika ketemu dengan orang tua, gimana cara kita menyampaikan supaya tidak menyinggung dan tidak seakan-akan menggurui gitu. Karena bagi aku di dalam proses residensi, baik itu seniman atau masyarakat tuh sama-sama belajar gitu dan sama-sama saling gitu. Lalu juga bagaimana aku harus ikut kegiatan-kegiatan mereka yang misalnya aku harus pergi ke sawah gitu kan, terus tiba-tiba aku harus metik kopi waktu itu. Dan yang membuat aku merasa merubah pribadiku adalah ketika aku residensi di Makassar gitu. Jadi itu di daerah Enrekang yang itu sangat jauh dari pusat kota. Jadi kita butuh waktu sekitar 8 atau 9 jam sampai ke lokasi. Dan Enrekang itu adalah satu-satunya desa yang ibaratnya itu desa terakhir di daerah itu. Jadi kalau aku mau ke pasar pun aku harus menghabiskan waktu 1,5 jam gitu dengan ojek motor gitu. Dan aku ngerasa bahwa aku nggak bisa loh gak bisa memenuhi segala keinginanku. Misalnya aku pengen makan ini hari ini, aku pengen jalan ke sini tuh nggak bisa. Jadi aku harus benar-benar mengikuti kegiatan mereka, apa yang mereka sediakan, aku harus makan. Dan oke, berarti ada banyak ada banyak sisi di kehidupan yang menurut aku dia nggak cuma ngajarin budaya nih, tapi dia juga ngajarin aku sebagai manusia gitu. Dan misalnya sesimpel aku mau ke kamar mandi, nanyain di mana ya nyalain airnya, terus mereka kan nggak bisa berbahasa Indonesia gitu, dan mereka beberapa menggunakan gestur gitu. Terus aku sampai bilang sama ibunya gini, ibu nggak apa-apa ngomong dengan bahasa ibu, aku akan berusaha untuk memahami, sepertinya aku akan paham. Jadi memang mereka, jadi rumah yang aku tempatin itu si ibu itu nggak bisa berbahasa Indonesia gitu. Jadi kalau dia kadang tuh aku nggak ngerti dia nyuruh apa ya, tapi aku tahu gesturnya dia nyuruh makan gitu. Dan suatu momen waktu itu karena kami berdua, kebetulan sama temanku, dia tuh cowok gitu, kami tuh memutuskan kayaknya kami pengen tidur di ruang tamu deh gitu. Ya udah tidur di kasur kayak gini. Terus aku tuh suka nyelutuk sama temanku, ih dingin ya gitu, karena itu daerah pegunungan gitu. Terus tiba-tiba kami tuh dengar suara kaki si ibu jalan, terus aduh kayaknya terlalu malam deh kita udah tidur. Tiba-tiba si ibu itu nyelimutin kami gitu. Dan itu kayak oh my god, kami diperlakukan dengan sangat manusiawi di sini gitu. Dan sampai akhirnya aku ngerasa bahwa aku betah. Jadi tuh kadang di sana tuh kita kehilangan sinyal internet sampai 2 hari gitu, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan desanya sangat kecil, jadi kalau kita mau main tuh 3 hari tuh kayaknya aku udah bisa menelusuri semua desa itu, semua sudut itu aku udah tahu gitu. Jadi kalau kita lagi nggak ada kegiatan, terus tiba-tiba nggak ada internet, apapun kayak aduh kita ngapain. Pada akhirnya itu membuat kita yang harus oke, aku akan main ke ibu ini nih untuk ngobrol apa-apa, sampai akhirnya kita tuh bisa main voli bareng. Terus juga si ibu tuh kadang curhat soal gimana dia di pasar gitu. Kadang kalau lagi bete, mau datang deh ke tempat ini cuci kopi, bantuin. Kadang ibunya ngerasa kayak jangan kayak gitu kan, karena ngerasa mungkin kita sebagai orang kota padahal sama aja kita juga di kampung gitu. Dan menurut aku itu yang keren banget sih gitu. Di sana itu ngajarin aku untuk kayak hidup tuh sederhana aja gitu. Kamu nggak punya HP di situ, kamu masih bisa hidup. Kamu nggak ada motor, kamu masih bisa beraktivitas gitu. Dan nggak apa-apa loh, nggak harus mandi di kamar mandi. Kamu bisa mandi di sungai. Itu yang mungkin bikin aku kaget kayak wah gitu. Dan kerennya adalah mereka itu bisa, aku di sana nggak pernah nemuin tumpukan sampah. Dan yang bikin aku bingung adalah bagaimana cara mereka mengelola itu gitu. Jadi memang menurut aku mereka udah aware terhadap hal-hal kayak gitu, dan membuat aku mikir kayak aku merasa jadi manusia nih residensi di Makassar ini gitu. Dan aku ngerasa kayak aku merasa dekat gitu. Jadi ketika kami pulang tuh ibu-ibunya tuh sampai nangis, dan aku ngerasa kayak aku nggak cuma diperlakukan sebagai tamu tapi kayak sebagai anak gitu. Dan aku kayak
kalau sekarang aku ditanya tempat mana yang pengen aku kunjungi, aku pengen datang lagi ke Makassar gitu. Dengan proses yang lebih baik lagi ya, karena di saat itu kan mungkin karena baru pertama, terus banyak hal-hal yang di luar yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Jadi kayak aku pengen balik lagi ke sana deh untuk menyapa ibu-ibunya kayak gitu. Oke, kamu mungkin bisa bilang ada nggak yang mau biayain aku ke sana gitu? Oke, untuk para kurator, terus sponsor, para dramaturg juga boleh. Kalau dia ada para produser, kayaknya boleh deh aku dijauil untuk pergi ke sana lagi. Karena bener, jadi aku merasa menemukan salah satu kegiatan yang kayak aku merasa telat nemuin itu gitu. Jadi di orang-orang Makassar, bukan Makassar, sorry, di Enrekang itu, dia punya kebiasaan masak bubur jagung gitu. Dan secara nggak langsung ketika dia buat bubur jagung itu kayak menghidupkan kolektif yang terjadi di sekitar mereka gitu. Kayak siapa yang punya jagung mereka akan ngumpulin jadi satu. Terus sore-sore mereka bakal apa ya, nutuk tuh apa sih kalau Kayak numbuk jagung. ya, numbuk pakai lesung, dan itu ditumbuk bareng-bareng dan nggak ada yang kayak itu punyamu, itu punyaku, nggak. Jadi kayak mereka numbuk bareng, mau bawa jagung nggak apa, pokoknya mereka numbuk bareng. Terus habis itu besoknya mereka akan berkumpul di salah satu rumah, terus kayak bikin bubur jagung gitu dan dimakan bareng-bareng gitu. Dan aku ngerasa kayak kenapa aku sekolektif itu dan iya, dan aku ngerasa kayak mereka selalu bilang kalau di daerah kami tuh kami nggak punya kesenian gitu. Ada seni musik kayak musik bambu, tapi itu sebenarnya udah ada, cuma mereka recreate sendiri dengan versinya mereka. Dan ketika aku nanya apakah ada tarian di sana, nggak ada. Tapi kenapa hal itu terjadi ketika 2 hari pas kami udah mau berakhir dan kayak oh my god, kayaknya aku telat deh ngelihat kegiatan ini. Dan ternyata kayak kegiatan itu sengaja ibu-ibu tuh buat untuk menyambut kami yang ibaratnya ya, aku mau ngelepasin anakku pulang nih, jadi kalian harus ngerasain itu tuh langsung kayak oh my god. Dan sampai kami pamit tuh si ibunya sampai nangis lagi kayak ya Tuhan, kenapa sih giliran tempat giliran kita ketemu sama orang yang baru waktunya selalu terasa lebih pendek gitu. Itu sih, dan kayak yang terharu banget. Jadi kalau ada produser tolonglah ajak aku ke sana lagi. Kayak lucu gitu. Nah itu mungkin, jadi kalau misalnya kalau kamu harus ngomong sama dirimu yang sebelumnya, kamu pengen ngomong apa sih sebenarnya? Apa ya? Aduh. Tapi juga nggak ingin balik, nggak ingin jadi langsung kayak gini kan? Kamu enggak. Pengen tetap berproses. Tetap berproses, iya dong. Karena kamu proses selama ini. Ya, karena aku pikir kalau aku nggak melalui proses itu aku nggak akan jadi seperti hari ini gitu. Kalau aku mau ngomong mungkin apa ya? Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah memilih jalan ini, walaupun di tengah perjalanan kadang timbul banyak keraguan, tapi tetap stay, tetap berusaha. Dan yang paling penting adalah makasih udah selalu yakin bahwa akan selalu ada kesempatan lagi yang akan datang. Dan ya kadang tuh aku selalu merasa kayak aduh, aku nggak bisa masuk platform ini, padahal misalnya udah daftar berapa kali gitu. Kenapa ya? Kayak oke lah. Dan aku bersyukurnya bahwa aku bukan orang yang akan cepat putus asa. Itu yang aku kayak ini bisa jadi energiku nih untuk jalan terus gitu. Jadi aku selalu punya keyakinan kalau coba aja terus sampai semesta itu capek ngelihat aku mencoba, sampai semesta bilang oke, saatnya kamu kayak gitu. Tapi apa sih selain misalnya kayak tadi kamu open call terus masukin nggak diterima, bahkan aku pun masih kayak gitulah. Maksudnya aku tuh setahun bisa apply banyak banget, tapi yang diterima satu, kadang enggak sama sekali gitu. Nah selain itu apa sih sebenarnya yang paling tantangannya selama ini kemudian menetapkan diri sebagai koreografer gitu, atau ya berkarya di jalan ini gitu? Kadang tuh menurut aku tantangan terberat sekarang itu adalah kita bertemu dengan teman ngobrol yang tidak tepat bagi kita gitu. Nah terkadang kita kan punya cara dan pendekatan sendiri yang kita tahu nih, oh aku cuma nyaman dengan orang ini gitu. Oh aku nggak begitu nyaman deh dengan caranya seperti ini. Dan menurut aku tuh itu tantangan terbesar gitu. Dan yang sulitnya adalah bagaimana menjaga energi untuk selalu mendengarkan gitu di posisi sekarang gitu. Karena terkadang ketika kita ngobrol gitu, kita tahu sesuatu, ada dorongan untuk aku juga pengen ngomong gitu. Tapi kemudian
di satu sisi juga kayak oke, tahan dulu gitu. Kadang di beberapa diskusi gitu sering kali kan yang muncul tuh justru yang dikedepankan bukan apa yang kita obrolkan, tetapi bagaimana emosional personal gitu yang hadir. Nah kadang ketika aku berada di ruang-ruang seperti itu tuh kayak lagi bertempur aja. Di satu sisi kayak aku pengen menjawab, membalas gitu, tapi di sisi lain kayak aduh kayaknya ini buang-buang energi dan buang-buang waktu deh, mending aku mendengar aja gitu. Aku rasa itu sulitnya adalah ketemu teman ngobrol. Terus yang kedua bagi aku, karena aku punya rencana untuk bisa masuk platform A sampai Z. Jadi aku udah punya kayak oke, untuk pertama aku akan platform A, B, C gitu. Dan ketika aku sudah sampai di titik platform yang tertinggi yang ingin aku capai, itu rasanya kayak berat banget gitu. Beratnya itu adalah kayak gimana ya pandangan orang gitu. Aduh ini aku udah dapat kesempatan, nih mau diapain kesempatan aku gitu. Nah itu sih aku merasa banyak tanggung jawab dan seperti membawa harapan orang-orang di sekitarku, walaupun sebenarnya itu nggak perlu ya, itu nggak perlu gitu. Dan menurut aku yang paling terberat lagi ketika berkarya adalah menerima komentar. Ketika misalnya orang-orang dekat itu berkomentar misalnya, aku nggak suka caramu kayak gini, aku lebih suka karyamu yang begini modelnya, aku lebih suka artistikmu yang begini. Nah kadang kan aku mencoba berkarya itu di satu sisi memang aku punya keinginan yang sangat personal, tapi di sisi lain juga aku berada di ruang mana dan metode apa sih yang tepat yang mereka bikin dan terapkan ke aku, ya aku akan mencoba gitu. Karena bagi aku mumpung aku berada di ranah ruang tertentu yang mereka bisa membantu aku meng-clearkan sesuatu gitu, itu kan menjadi kesempatan gitu. Dan aku akan berpikir bahwa aku harus terbuka nih biar ilmu dan pengalamanku juga bertambah. Nah kadang orang-orang yang sudah biasa melihat kita karyanya bentuknya A, tiba-tiba kita keluar B, itu kadang langsung bilang aku nggak suka dengan karyamu gitu. Itu kan kayak bikin oh gimana ya, tapi aku pengen mencoba ini gitu. Tapi pada akhirnya aku pikir kayak oke, let it flow, bahwa selama aku tidak melupakan tubuhku gitu, basicku ya. Apalagi dengan, kenapa aku bilang gitu, karena kan tari sekarang udah banyak modelnya gitu ya Mbak, pertunjukan apalagi gitu kan. Jadi aku selalu berpikir bahwa nggak masalah apapun yang aku pilih bentuknya, selama aku tidak lupa bahwa aku punya tubuh yang dia harus dilatih terus menerus gitu. Minimal seminggu tuh berapa kali sih harus pemanasan gitu. Itu sih. Tapi kamu melakukan itu ya? Iya. Rutin? Iya gitu. Dan aku merasa bahwa aku harus latihan tanpa ada tendensi atau embel-embel, karena aku mau pentas gitu. Karena aku sebagai penari ya, sebagai koreografer yang menari sendiri gitu. Karena kalau bawa penari nanti harus bayar dan kayaknya uang produksinya belum cukup untuk mengcover itu gitu. Jadi semoga nanti segera cukup. Ya segera cukup. Jadi aku memilih untuk ya udah aku akan nari di karyaku sendiri. Jadi mau gak mau tubuhku harus kuat dalam artian harus kaya dengan pencariannya, dan pikiranku juga harus bisa relate dengan apa yang aku kerjakan gitu. Dan di samping itu juga beruntungnya aku dikelilingi orang-orang yang kayak mengingatkan, oke, jangan lupa ya terus baca buku, kamu harus update ini, harus ada ini, kayak yang oke, aku akan tetap ini. Dan kayak selalu mengingatkan, oke, ada pertunjukan ini kamu harus ikut, nonton nih, ada diskusi ini gitu. Walaupun sebenarnya kayak aduh nggak paham ini apa yang didiskusiin, kayaknya terlalu berat, tapi aku mencoba untuk keep energi supaya ketika waktunya datang pentas tuh kita udah siap gitu, nggak harus memulai dan mencari lagi gitu. Karena udah terus berproses gitu. Dan aku pikir tadi kamu selalu bilang bahwa mendengarkan, karena mendengarkan itu satu proses tersendiri kan. Dan kadang tuh kan lewat mendengarkan tuh kita kayak melatih ego kita untuk tidak mendominasi gitu kan. Dan untuk selalu menerima dan membuka diri gitu. Dan menerima bahwa kadang-kadang kita emang belum mengerti. Iya, jadi belum kita harus dengerin aja. Dan kan untuk bisa menekan ego itu juga sulit ya. Kayak menekan ego, oke aku dengerin aja deh gitu. Itu tuh susah banget ya sih. Benar-benar susah banget. Dan kadang apalagi kalau misalnya kita punya jawaban yang kita berseberangan dengan mereka, rasanya kayak aduh aku pengen menyampaikan ini deh gitu di momen ini, tapi dipikir-pikir lagi, aduh jangan sampai ini disampaikan karena emosional gitu, bukan dalam keadaan pikiran yang jernih dan emosi yang stabil gitu. Bener-bener. Nah,
sekarang nih kan kamu jadi sebenarnya yang riset kamu soal bajidoran itu kan sudah, dan aku yakin itu relate banget sama apa yang kamu kerjakan sebelumnya tentunya, yang soal ibu tadi peribahasa, terus kemudian sebelumnya yang soal pernikahan ini di Sukabumi gitu, kemudian kamu masuk ke bajidoran gitu. Itu tuh kayak meskipun kayak beda-beda beda-beda materi, beda-beda tema, tapi kayak terkoneksi gitu. Dan akhirnya kamu masuk pada itu tadi tubuh perempuan. Akhirnya kamu masuk salah satunya di fokus pada pinggul gitu. Ada apa sih sebenarnya di pinggul inilah gitu, dan sekarang tuh kamu excitednya tuh bekerja ke arah mana gitu? Jadi kenapa ya? Aku tuh selalu berpikir bahwa di dalam tari Sunda itu pinggul itu menjadi sesuatu yang dominan gitu, diekspos, dijual, dan di satu momen pinggul itu menjadi narasi yang selalu dihiperbola, kayak seakan-akan itu tuh seksual, itu erotis, itu menggoda gitu. Di balik huru-hara stigma gitu, tapi kita menyadari bahwa pinggul itu menjadi ikon gitu di dalam tari Sunda, khususnya kerakyatan gitu kan. Ini kayak dua sisi mata uang yang berbeda gitu, yang kalau kita ngomongin pinggul itu nggak akan jauh dari stigma gitu. Nah kemudian aku berpikir gitu, dan kenapa penari harus perempuan gitu, kenapa nggak laki-laki gitu. Terus juga kenapa sih pinggul ini selalu terkoneksi dengan seksualitas gitu, dengan objektifikasi, dan orang-orang selalu berpikir bahwa, sempat bertanya juga kenapa ya ritus kesuburan itu selalu identik dengan tubuh perempuan gitu. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa pinggul itu nggak cuma sekedar pinggul loh. Di dalam pinggul itu ada sesuatu yang lebih penting, kayak panggul gitu. Bagaimana kalau seandainya perempuan nggak punya panggul, bagaimana dia menopang rahim dia gitu. Bagaimana cara dia melahirkan kalau nggak ada panggul gitu. Bagaimana dia bisa menopang berat tubuh bayi ketika dia harus membawanya kemana-mana dalam kurun waktu 9 bulan gitu. Lalu kalau misalnya pinggul itu tidak penting gitu, bagaimana generasi kita tuh akan bertambah? Karena bagi aku tuh pinggul itu ibarat kayak sebuah metafora ruang yang suci, ruang untuk kita bisa melahirkan generasi yang baru gitu. Kalau misalnya nggak ada perempuan, nggak ada pinggul, nggak ada panggul, nah gimana posisi laki-laki gitu. Nah aku pikir bahwa pinggul itu nggak sesederhana sebagai sebuah gerak aja gitu. Dan di dalam beberapa gerak yang kemudian aku riset, ternyata gerakan-gerakan di tari Sunda itu kan banyak gerakan berputar, banyak gerakan staccato, banyak gerakan menekan, dan itu nggak hanya sekedar pinggul secara fisik, tapi bagaimana spine kita bekerja, torso kita bekerja, terus juga cara melatih napas di area perut gitu. Dan bagi aku pinggul itu kayak semacam dunianya perempuan gitu loh. Dunia semestanya perempuan gitu. Ya, kalau misalnya ada masalah dengan panggul gitu, pasti ketika dia mau lahir gitu akan ada problem-problem, kayak misalnya nih dulu ibuku tuh bermasalah di otot hamstring gini gitu, dan aku adalah salah satu bayi yang dikandung dia 11 bulan dong. Nah itu karena kurangnya hormon yang akan membuat 11 bulan, dan aku sampai disebut hamil kerbau karena kan kerbau punya masa kehamilan 10, 11, 12 gitu. Dan aku hampir 11 bulan gitu. Dah ketika dia melakukan berbagai cara untuk aku supaya lahir dan gak lahir gitu, ternyata setelah dicek itu ada hormon yang semacam enzim gitu yang dia itu tidak terproduksi dengan baik sehingga menutup jalannya bayi gitu. Dan pada akhirnya dia harus latihan merangkak gitu. Dan itu buat apa sih? Ternyata
apa yang ada di sini itu terhubung dengan apa yang ada di panggul gitu. Justru pintu bayi untuk keluar itu berada di panggul gitu. Ketika dia mulai melakukan merangkak gitu, 3 hari setelahnya tuh aku lahir gitu. Dan aku menyadari itu menurut aku terhubung dengan pinggul itu terhubung dengan kelahiran dan segala macam ketika aku sudah di 2020 ini. Kenapa ibuku dulu melakukan itu gitu. Di saat itu ibuku nggak sadar kalau ternyata itu, kalau sekarang kita riset, itu sebagai bentuk dari senam pinggul gitu loh. Nah, menurut aku gerakan-gerakan itu tuh turut mempengaruhi kemudian bagaimana aku riset di senam ibu hamil yang sekarang, senam Kegel bagi perempuan-perempuan muda yang ingin memuaskan suaminya kayak gitu kan. Memuaskan dirinya memuaskan sendiri dirinya dong. sendiri gitu kan. Kayak mempertebal kepercayaan. Iya, semakin mempertebal kepercayaan diri gitu. Diperbolehkan. Kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa sebenarnya tanpa kita sadari gitu, di dalam tari Sunda tuh kita udah diajarkan gitu bahwa oke lah ini fisik, tapi sebenarnya itu mempengaruhi loh ke dalam semesta tubuh kita gitu. Iya, Itu yang menurut aku menarik gitu. Dan kerennya lagi sekarang justru pinggul itu menjadi sesuatu yang turut dipertimbangkan di dunia kesehatan gitu. Banyak orang yang rela membayar mahal untuk senam Kegel gitu kan. Kan itu menurut aku kayak wow, berarti kalau aku sebagai penari Sunda aku nggak perlu senam, aku bisa melakukan itu dan mempraktekkan itu sendiri gitu. Dan bagi aku kayak menurut aku ya, pinggul itu nggak sensual gitu loh. Nggak sensual Nggak sensual dalam gaze laki-laki gitu. Tapi sensual yang powerful gitu. Dan dia memang berfungsi di ranah sensual dan seksual gitu. Jadi kalau aku melihat bahwa sebenarnya aku malah curiga gitu, tatapan itu tuh justru hadir dari orang-orang di luar masyarakat yang memiliki budaya itu. Karena kalau kita tanya, ketemu sama masyarakatnya di sana, mereka justru tidak memandang itu sebagai seksual gitu, tidak memandang itu sebagai erotis atau seakan-akan gerakan penari itu menggoda gitu, kayak saru gitu. Dan jadinya kan aku berpikir sebenarnya stigma dan tatapan ini munculnya dari mana gitu. Kalau masyarakat lokalnya justru masih mempertahankan bahwa, dan mereka yakin bahwa ini tuh sebuah budaya, ini tuh bukan sesuatu yang tabu gitu. Itu sih yang kemudian aku temukan dan aku lagi nyari bersama dengan teman-teman yang memang punya concern terhadap tubuh-tubuh perempuan gitu. Dan apalagi mereka yang notabene mereka sebagai penari bajidoran gitu, justru mereka merasa bahwa pinggul itu kayak kekuatan loh, kekuatan untuk menarik energi penonton yang mungkin sebelum penari keluar, penonton bisa fokus dengan banyak hal, tapi tiba-tiba penari muncul di atas panggung, dia bisa yang fokus untuk melihat ya ini gerak gitu. Dan nggak semua orang bisa bergerak itu gitu. Bagi aku juga menguasai gerak itu juga sebuah keistimewaan tertentu ya. Dan aku ngerasa bahwa dia sangat powerful, dia sangat menubuh, dan yang paling penting adalah dia mengkoneksikan, menghidupkan organ-organ di dalam gitu. Jadi bukan cuma sekedar kayak yang kamu bilang, bukan cuma sekedar pinggul. Bukan sekedar pinggul. Kayak kita duduk aja, beban tubuh kita topang sama apa. Iya benar juga sih. Simpel itu. Nah, terus kemudian kan kamu sempat di akhir 2023 kan residensi di Jepang kan, dan ketemu sama Hiromi. Hiemi Ya. Sorry kok Hiromi. Hiemi yang kemudian dia juga punya satu tradisi tari yang ternyata juga berhubungan dengan pinggul. Dan itu bukan tari Jepang ya, tapi Korea. Ya, itu yang membuat aku kaget karena aku pikir bahwa pinggul ini cuma ada di Indonesia aja gitu, di dalam tarian. Nah ternyata ketika aku ketemu sama dia, justru dia punya bentuk kesenian yang sama gitu, dimana pinggul ini menjadi pusat kekuatan ketika dia menari. Cuma bedanya pinggul itu sebagai kuncian untuk mengolah energi yang di dalam. Kalau dia kan jadi dari luar ke dalam. Kalau di tari Sunda, kalau bagi aku ada dari dalam keluar gitu. Dan ternyata secara ketika kita melihat anatominya itu memang sama gitu, dari pinggang ke bawah, terus juga pusat nafasnya itu berada di area perut, di bawah pusar gitu.
Dan kemudian dia juga sama sebagai sebuah kesenian yang dulu hadir di upacara atau ritus kesuburan, terus kemudian sekarang bergeser menjadi hiburan, dan penarinya juga perempuan. Dan dulu malah di awal kesenian itu hadir, ya dia tunggal penarinya gitu, dan dia kadang berada di, ada yang sifatnya klasik gitu. Dan lucunya bagi aku adalah dia punya istilah yang sama. Kalau kita kan tahu kayak penari di dalam ritus kesuburan itu suka dibilang saman atau dukun. Nah di sana istilahnya samania. Itu yang menurut aku kayak wah menarik gitu. Dan aku juga belajar tentang teknik tarian dia. Cuma yang menurut menariknya adalah kalau di aku gitu, biasanya kostum itu press body di bagian pinggang ke bawah gitu, karena untuk melihat bentuk fisiknya. Tapi kalau di tarian dia justru dia menggunakan orok yang besar, karena justru dia berfokus pada olahan ketika napas itu keluar. Jadi ketika dia narik seperti ini akan ada rok yang diambil kemudian turun. Jadi kita bisa ngelihat gelombang napas itu juga dari rok yang dia pakai kayak gitu. Dan justru pergerakan-pergerakan itu tuh bisa dilihat dari kakinya dia. Jadi kaki dia itu dia akan pakai apa ya, semacam tabi atau kaos kaki Jepang gitu. Dan aku tuh bingung, kalau dia juga pernah dipandang mungkin itu sebagai sesuatu yang kaki itu ada sesuatu yang erotis ya di dalam budaya tertentu gitu. Dan bagaimana kaki itu muncul sedikit tapi dia kayak yang gila ini cantik banget ya. Kita tuh bisa punya pikiran kayak gitu. Dan ternyata justru memang sama gitu. Cara dia menekan kaki itu hampir beberapa tekniknya tuh sama dengan di tempatku gitu. Jadi memang ketika kami tahu oh ini tuh seakan-akan menekan bumi gitu. Karena dia muncul di dalam ritus kesuburan gitu. Tapi itu pusatnya di pinggul gitu. Tapi bagaimana mengalirkan energi itu ke kaki gitu. Itu sih yang menurut aku kayak wah ternyata kita ini beda secara negara, kita ini beda secara kebiasaan, tapi kok bisa ya kebudayaan kita itu sama gitu. Walaupun secara bentuk beda, tapi secara narasi itu sama gitu. Dan yang bikin kita kaget adalah ketika kita berbagi teknik pernapasan. Jadi aku menjelaskan tentang bagaimana core di dalam tari Sunda gitu. Dan dia menjelaskan bagaimana core di dalam Korea. Dan kayak kita speechless, wow kok bisa sama. Tapi bentuk fisiknya beda. Kayak ini gila semesta nih ajaib banget ya. Kayak kesenian ini keren banget ya kayak gitu. Ternyata kesenian tradisi itu sekompleks itu itu gitu. Dan yang kerennya lagi karena dia saat ini udah menikah dan punya anak. Dan dia sebagai seorang ibu, dengan dia belajar tari di arena pinggul gitu, dengan teknik napas yang dia punya, dia itu seakan-akan bisa lebih mendengar tubuhnya dia. Jadi ketika dia hamil, dia bisa si tubuh itu sangat responsif, sangat sensitif, dan dia merasa bahwa ketika anak itu lahir, aku merasa kayak semestaku bertambah bagi dia. Karena ketika kita single, ibaratnya semesta kita tuh kecil gitu. Kita hanya menjaga itu. Kemudian ketika dia hamil, dia merasa bahwa semesta dia tuh bertambah besar. Ketika dia lahir, ini kan menjadi sesuatu yang pernah ditinggali gitu. Dan bagaimana menjaga ini untuk terus tetap punya energi, tapi juga ketika yang keluar itu juga dia membawa energi yang besar gitu. Jadi sampai dia, karena mungkin dia juga penari gitu. Ketika anaknya yang kecil itu sekarang tumbuh gitu, ketika ibunya menari, dia selalu menyadari bahwa ini ibuku, ini bukan ibuku. Jadi dia bisa merasakan energi-energi yang dia udah. Jadi kalau misalnya si ibunya mau nari, si anak tuh langsung ngambil jarak bahwa aku nggak akan ganggu ibuku. Tapi ketika ibuku sudah selesai menari, aku akan mendekat karena dia ibuku gitu. Jadi aku yang bikin spesial kayak wow ajaib banget ya gitu. Dan si anak itu kayak bisa merasakan bahwa oh ibuku mau menari, aku akan duduk di depan layaknya sebagai penonton. Jadi dia nggak pernah mengganggu sedikit pun atau rewel gitu. Tapi ketika ibunya sudah aku udah rilis, aku balik, dia tuh akan langsung memeluk gitu. Aku udah kenal ibuku gitu. Dan aku ngerasa kayak wow keren banget ya kayak gitu. Dan energi-energi kayak gitu menurut aku tuh muncul di tubuh perempuan yang wow dia udah bekerja banyak hal gitu loh. Kayak menurut aku tuh kayak tubuh perempuan yang sudah bekerja dengan
kesadaran terhadap tubuhnya sendiri ya? gitu. Dan maksudnya kan dia, apalagi dia sebagai penari yang ketika dia hamil dia harus beristirahat dari menari, terus kemudian dia harus membesarkan anak, dan sekarang dia kembali menari lagi. Itu kan kerjanya berlayer-layer ya gitu. Bagaimana dia membagi waktu itu, tapi kemudian si tubuh itu selalu memberi tanda kayak oke, ini aku siap untuk menari, oke, ini waktu aku untuk istirahat. Dan itu kan kayak sebuah energi yang kalau dinalar kayaknya sulit banget ya kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Gitu. Dan yang aku ngerasa ini banget sih lah, apa ya, seneng banget dari obrolan ini tuh bahwa tari itu kemudian kamu tuh dari tadi selalu ngomong tari itu membuat aku lebih kenal diriku sendiri, tubuhku sendiri. Terus tadi kamu ngasih testimoni yang dari obrolan dengan Hiyemi gitu, bahwa dia juga merasakan hal yang sama gitu. Dan aku kan waktu kita ngobrol aku selalu bilang bahwa gimana kamu mau, aku tuh kadang sering nyeplos gitu, gimana kita mau penonton terhubung sama tubuh kita di atas panggung kalau kita aja nggak terkoneksi dengan diri kita dengan sendiri, tubuh kita sendiri gitu. Itu sih yang mungkin kayaknya perlu sering diobrolin gitu, karena kadang-kadang karya di atas panggung dengan tubuh tuh kayak terpisah. Iya, aku sering merasa begitu. Dalam artian misalnya ketika aku menonton beberapa karya merasa kayak kok kayaknya energi tubuh si penari dengan panggung dengan konsepnya kayak masih ada sekat gitu loh, dan kayak yang apa ya yang terjadi sebenarnya gitu. Bahkan itu juga sering terjadi di penari-penari yang menurut aku misalnya dia udah menguasai basic satu tarian di daerahnya gitu, kemudian dia menari gitu. Kadang kan kita bisa melihat ya dia benar-benar menunggu dan enggak gitu. Nah kadang mungkin aku merasa bahwa proses penemuan tubuh untuk kesadaran itu aku pikir itu nggak bisa dilatih dengan teknik ya, tapi kayak itu harus dilatih dengan proses kita sendiri. Dan aku merasa yakin aku menemukan tubuh itu justru di saat aku riset dan menjalani proses ini sendiri gitu, tanpa ada aku harus membuat begini, aku harus masuk ke ruang ini, enggak. Jadi memang benar-benar bagi aku tuh riset itu selain kita menemukan sesuatu yang baru, kita juga kemudian menjadi cross check terhadap diri kita gitu. Ini udah sesuai dengan kata hati nuranimu atau enggak kayak gitu kan. balik lagi gitu. Dan itu kan bisa meng-cross check ya. Kadang kita juga bisa melihat bahwa si koreografer ini bisa jujur nggak sih di atas panggung gitu dengan pilihan-pilihannya dia. Nah menurut aku proses riset, ngobrol, gimana dia memberi ruang untuk dirinya sendiri gitu, itu tuh akan terlihat dia mengenal tubuhnya atau belum gitu, sudah mengenal tubuhnya atau belum gitu. Dan aku merasa butuh kesadaran penuh. Ya itu butuh kesadaran penuh, butuh proses yang panjang dan butuh untuk menekan ego sih menurut aku. Karena menekan ego gitu, karena terkadang aku merasa bahwa menjadi koreografer itu kan di satu sisi gitu buruknya adalah narsistik kita tuh muncul gitu, seolah-olah misalnya aku meriset ini, aku tahu tentang ini dan cukup aku yang menguasai teknik ini. Nah itu kan terkadang bagi aku tuh kayak membahayakan juga di atas panggung. Nah dengan terlalu mendominasi hal seperti itu justru membuat kita jauh dengan diri kita dan kita tuh nggak bisa ngelihat kayak tubuh kita tuh maunya apa sih gitu. Jangan-jangan sebenarnya itu cuma pikiranmu tapi tubuhmu menolak itu gitu. Aku pikir itu sih. Jadi kamu selalu menanya, pada saat kamu berkarya kamu juga sering menanyakan gitu, kamu connect gak sih dengan ini gitu? Jadi sebenarnya kan kalau dulu tuh orang pasti bukan orang sih, mungkin beberapa gitu yang aku temui adalah ketika dia bikin karya itu justru si tubuh itu tuh disesuaikan dengan konsep, dipaksa sesuai gitu. Jadi tubuhnya tuh dimasukin ke dalam konsep yang mungkin nggak. Iya, dan mungkin si tubuhnya tuh nggak gitu connect gitu. Tapi sekarang adalah bagaimana kemudian ini konsep dan ini tubuh. Ketika tubuh dibawa ke studio, tubuhku mau A tapi konsepku tuh masih B gitu. Berarti ada sesuatu yang belum bisa menjembatani gitu. Dan kita tuh nggak perlu maksa tubuh untuk ngikutin supaya jadi A gitu loh, nggak sampai jadi B gitu. Ya udah, kalau emang
justru di studio tuh aku nemuin banyak hal yang nggak sesuai, ya udah mungkin justru ini temuan yang pas itu bukan, dan konsep tuh bisa berubah. Justru aku sekarang lebih banyak mengikuti tubuh sih ketimbang aku mengikuti konsep. Jadi kayak tubuh itu bisa meng-cross check kita tuh udah jujur atau enggak dengan konsep kita. Iya. Gitu. Aku seneng banget sih obrolan ini, Lola. Makasih banyak, Lola. Mungkin kamu ada hal yang terakhir nih pengen kamu kasih tahu ke aku. Apa ya? Hal terakhir. Atau mungkin kamu punya apa ya, untuk kedepannya ini kamu apakah punya ekspektasi terhadap dirimu sendiri atau kamu akan bekerja bagaimana? Ya. Yang aku ingin lakukan di tahun 2024 ini adalah karena aku merasa bahwa pencarian risetku tuh sudah menemukan banyak informasi di 3 tahun ke belakang, dan ini saatnya aku mengolah dengan tubuhku gitu. Jadi aku akan kembali lagi bagaimana aku menumbuhkan semua yang aku temukan di dalam tubuhku gitu, dan bagaimana tubuhku akan memproduksi ulang pengetahuan-pengetahuan itu yang mungkin ini menjadi sesuatu yang tercerabut aku dan jadi sesuatu, dan ini untuk mengembalikan lagi gitu bahwa ada kemungkinan lain loh di antara jarak ini gitu. Kalau ingin bekerja seperti apa, justru aku ingin 1 tahun ke depan ini aku bertemu banyak koreografer lagi gitu. Jadi bertemu dengan banyak koreografer yang berbeda background, karena bagi aku penting untuk kita berelasi dalam artian saling sharing gimana sih proses kreatif kita gitu. Karena itu tuh penting banget Mbak di saat misalnya kita down nih dengan kegagalan atau aku nggak berhasil buat ini tuh, jadi kayak saling cerita tuh bisa menjadi energi dan bisa membuat kita kayak oke, aku akan back to track lagi gitu. Dan itu juga kayak support system. Iya, itu gitu support ya? system, dan tapi tentu ya kita juga mungkin nggak akan semua orang cocok, dan itu nggak bisa dipilih. Kayak semesta tuh akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang ingin belajar kalau kita ingin belajar gitu. Dan yang ingin aku lakukan lagi adalah aku fokus. Mungkin ini bukan step terakhir dari risetku, cuma mungkin ini bagian puncak dari risetku ya gitu. Dan aku nggak tahu tahun depan tuh akan mengerjakan apa, cuma aku ingin memaksimalkan di tahun ini apa yang sudah aku kumpulkan, yang sudah aku tabung, yang sudah aku celeng gitu, dan ingin aku buka lagi menjadi sesuatu yang baru gitu. Walaupun sebenarnya tidak ada yang baru ya di dalam dunia kesenian ini gitu. Paling yang baru untuk diri. Baru untuk diriku gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana aku tetap mention orang-orang yang sudah bekerja membantuku, terlibat di belakangku, baik itu sebagai narasumber gitu. Karena kan dengan aku meminjam Bajidoran ini sebagai bahan riset, bagi aku meminjam gitu. Aku meminjam cerita mereka, aku meminjam perasaan mereka, aku meminjam energi mereka, aku meminjam gerak mereka. Oke, aku akan olah, tapi aku juga harus mengembalikan lagi dengan cara apa? Ya, aku serius berkarya, aku tetap terkoneksi, aku tetap memberitahu bahwa ini yang aku kerjakan, dan aku tetap selalu meminta izin gitu. Ketika aku ingin mempublikasikan bagian-bagian yang sekiranya personal, gitu, apakah boleh atau enggak, itu yang harus aku tanamkan dan aku coba latih juga di dalam diriku. Dan yang paling penting adalah aku berhati-hati untuk ngobrol sama orang gitu. Dalam artian bukan aku nggak percaya, cuma terkadang aku tidak ingin karena ketidakcocokan kita berdiskusi kemudian itu menjadi sebuah masalah yang akhirnya menjadi personal gitu. Jadi itu sih bagi aku juga berhati-hati memilih teman ngobrol juga itu penting gitu. Kita boleh ngobrol sama siapapun gitu kan, emang kita harus baik sama siapapun, tapi apa yang kita butuhkan ya kita harus tahu gitu gimana kebutuhannya. Terus aku mau bilang makasih aja dengan teman-teman yang masih ada stay di samping-samping aku, salah satunya Mbak Nia. Mbak Nia. Ya ampun. Mbak Nia yang selalu stay gitu, kayak teman curhat aku kayak untuk memvalidasi bener gak ya aku udah kayak gini gitu. Kadang tuh kan harus loh. No. Tapi kan terkadang tuh kita nggak bisa membayar dan mengganti
waktu orang ya Mbak, kita nggak bisa mengganti waktu orang, tapi aku pikir aku bisa membuat orang itu senang dengan aku serius berkarya gitu. Yes. Aku percaya itu That's gitu. right. Ya gitu. Aku nggak bisa bayar Mbak Nia untuk selalu ngobrol sama aku nggak bisa bayar teman-teman yang udah menjadi role model aku kayak gitu, yang udah menjadi inspirasi ke, tapi dengan aku serius berkarya, aku yakin energi ini akan sampai ke mereka, dan cara nggak langsung kayak aku yakin ini akan membuat mereka happy juga karena aku serius, karena aku mau belajar gitu aja. Yes, aku happy banget sih. Jangan Tapi, nangis. emang apa ya, hal yang paling Loh kok jadi gitu. ya itu sih ngelihat teman-teman yang di sekitarku. Jadi aku tuh merasa selalu kayak tumbuh gitu loh, Iya, bareng kalian semua gitu, dan Yes. itu yang justru bikin kayak happy gitu loh Iya. lah. Ngelihat gimana aku nggak mau ngeklaim ya. Ya. Tapi yang jelas aku merasa tumbuh bareng gitu sama teman-teman, dan itu yang Nah. Nangis beneran. Jadi yang kayak- itu selalu yang ya. kasih energi kan. Jadi sama sih kayak kamu misalnya ketemu koreografer, temen ngobrol yang tepat kayak gitu, itu ngasih energi ke kamu. Sama aku juga kayak ketemu kamu, nggak usah lah kamu, entah kamu di mana, Iya. terus ngelihat storymu, Ella lagi ngelakuin ini, apa dia kok berkembang banget gitu, itu tuh happy banget gitu. Iya. Dan bangga banget gitu, walaupun aku nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Iya bener, aku nggak ngapa-ngapain, tapi kayak ikut seneng gitu. Ngelihat temen-temen lain yang mungkin pernah bekerja bersama gitu, happy banget sih. Dan jadi sebenarnya kita udah pernah nangis bareng waktu itu ya, ngomongin ini gitu. Kayak yang Thank you nggak nyangka ya, kayak perjalanan kita itu bisa bertumbuh bersama sampai sejauh ini gitu. Dan kayak dulu tuh nggak sempat kepikiran kan Mbak, kita akan bersama tuh, walaupun sebenarnya jarang banget ya proses-proses yang bareng dalam artian berkarya itu jarang Iya, banget kan, jarang kayak cuma banget. say hello, kayak update aja aku lagi apa, Mbak Nia lagi apa. Kadang Terus kayak ngobrol yang apa gitu. gak penting gak kan gitu kan, kayak gak penting, terus tiba-tiba yang merasa terkoneksi aja gitu, sampai akhirnya kayak wah kita lagi tumbuh bareng dan Semoga. kita masih punya mimpi yang lebih besar lagi ya. Semoga. Amin. Dan yang paling sulit adalah menjaga nyala kita untuk tetap semangat di luar dari Ya pokoknya itu, jadi emang apa ya kalau aku sih, kita manifesting hal Ya, yang baik, baik. aja gitu, semoga itu semua terwujud Iya. gitu ya. Saya kamu pengen berkarya tahun ini ya, semoga itu Iya. terwujud Amin. dengan baik dan lancar. Kamu pengen pergi ke tempat-tempat yang Iya. baru dan terkoneksi dengan orang-orang yang lebih banyak gitu, semoga itu semua terwujud gitu ya. Dan kayak gak nyangka aja kan, kayak dulu tuh kayaknya aku nggak pernah berpikir kan kita akan berjalan sejauh ini kan. Kayak dulu tuh memulai dengan ya udah hal-hal kecil. Walaupun kita sering banget ya, kok proposal kita ditolak ya kayak gitu. Walaupun beda-beda platform, beda event, tapi kayak aduh Mbak Nia proposalku ditolak nih kayak gitu. Tapi itu yang menjaga energi Iya, juga. Proposal ditolak. Iya sampai kayak yang berapa kali masukin banyak banget sampai lupa ini pengumuman yang mana ya, ini yang bener. mana gitu. Bener banget. Dan satu lagi, Ella nulis di buku ini, jadi beli buku ini. Jadi terima kasih. Ini udah di kode-kode. Udah berjam-jam nih kita Jam-jam. ngobrol. Gimana Terima kameranya? kasih. Kameranya itu. Banyak banget. Terima kasih sudah membersamai kita di Dance Log. Sampai jumpa di thank you Ella untuk Mbak Nia. Terima hari kasih ini. undangannya. Nggak Besok nyangka ngobrol-ngobrol ngobrol lagi. Dan sampai ketemu di Dance Log berikutnya. Bye. Sarangnya.